Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidil awwalina wal akhirin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, juga segenap umat Islam, mustami'in, mustami'at al-kiram, hafidhakumullah wa ra'akum wa baraka lana wa lakum jami'a. Alhamdulillah, di sore hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah dalam majelis ilmunya, dalam majelis zikir kepadanya, majelis salawat salam kepada kekasihnya tercinta teragung Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga majelis mengagungkan maulidnya dan majelis doa, dan juga kita bisa bersilaturahmi dengan sesama saudara kita yang seiman, seislam, dan memperkokoh ukhuwah imaniyah islamiyah. Kita wajib bersyukur kepada Allah atas karunia yang begitu hebat ini. Dan kita juga wajib bersyukur kepada Allah atas warna-warni nikmat yang Allah hujankan kepada jasmani kita dan kepada batiniyah kita, ruhaniyah kita, yang Allah hujankan kepada semua saudara-saudara kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, yang Allah hujankan kepada bangsa kita, yang Allah hujankan kepada apa yang Allah berikan kepada kita dan apa yang Allah berikan kepada mereka. Dari warna-warni nikmat yang kita tidak akan mampu menghitungnya, namun kita harus berusaha mensyukurinya. Ketahuilah bahwasanya nikmat yang Allah berikan tidak akan mungkin bisa dibandingi dengan sedikitnya musibah
yang Allah berikan. Maka kebanyakan manusia celaka itu karena banyaknya nikmat yang tidak disyukuri, bukan karena banyaknya musibah. Cerita celakanya manusia hatta dimulai dari iblis dan bangsa syaitan karena banyaknya nikmat. Iblis itu sombong di hadapan Allah, sombong kepada Allah karena nikmat yang dia tidak bisa mensyukurinya. Makanya yang diceritakan oleh iblis ketika berhujat kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda, kenapa saya harus sujud kepada Adam sementara kau ciptakan saya dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Ini nikmat yang Allah berikan kepada iblis. Sampai ketika berhujat pun iblis menceritakan nikmat yang Allah berikan, namun iblis lupa kepada kewajiban mensyukurinya. Padahal yang diceritakan oleh iblis, ana khairun minhu, apa? Nikmat bukan? Nikmat kan? Iblis dikasih kegagahan, iblis dikasih kecerdasan yang luar biasa. Iblis dikasih kekuatan, iblis dikasih panjang umur. Subhanallah. Ini semua nikmat dari Allah. Subhanallah. Cerita kecelakaan makhluk yang paling pertama adalah karena nikmat yang tidak ia syukuri. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengawali pemberiannya kepada makhluknya kecuali dengan nikmat, bukan dengan musibah. Allah, 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 Allah. Maka kewajiban mensyukuri nikmat itu harus setiap nafas, harus setiap detak jantung, harus setiap detik dan menit. Artinya kita harus mengingat kebaikan Allah. Dan kita harus mensyukurinya dan memuji kepada Allah. Merasakan betapa baiknya Allah kepada kita, betapa sayangnya Allah kepada kita. Allah, 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 Allah. Allah memberikan warna-warni anugerah yang tak terhitung kepada kita tanpa kita meminta. Dan Allah menjanjikan jika kita meminta, Allah akan mengabulkan keinginan kita. Dan kita harus menyadari bahwasanya segala gerak-gerik kita
dalam kehidupan ini semua atas dasar keinginan di dalam hati kita. Gerak atas dasar keinginan, ingin gerak, diam juga begitu. Melihat hatta mengedipkan, insyaallah, kelopak mata kita, melirikan bola mata kita, melihatnya dan meremnya, mendengar dan tidaknya, semuanya atas dasar keinginan di dalam hati kita. Ngomong dan diamnya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala meluluskan keinginan kita. Jadi setiap detik dan menit, setiap nafas keluar ke dalam, penuh dengan pengkabulan Allah atas keinginan kita. Namun karena kebiasaan di dalam lautan nikmat ini akhirnya tidak terasa. Kebaikan Allah ini tidak terasa. Malah kebanyakan manusia mengaku bahwa ini punya saya, bahwa ini oleh saya. Bertambah lagi kecelakaannya, bertambah lagi dosanya, padahal sudah cukup. Dosa itu dengan lupanya kita kepada pemberian Allah, kepada kebaikan Allah. Sudah cukup. Yang mana pemberian Allah, ciptaan Allah, atas kehendak Allah dan kekuasaannya, atas kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Lalu kita lupakan. Setelah dilupakan, lalu kita mengaku-ngaku, ini punya saya, oleh saya. Gimana saya saja, saya yang ngatur. Tambah lagi celakanya, tambah lagi celakanya dengan apa? Dengan salahnya penggunaan nikmat ini yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Di mana Allah memberikan nikmat, menciptakan nikmat untuk bekal pengabdian kita kepada Allah, untuk bekal mengingat kita kepada Allah, untuk bekal melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan menjauhi, membentengi dari segala hal yang dilarang oleh Allah. Dibekali oleh Allah, dilengkapi oleh Allah, sarana prasarananya dilengkapi oleh Allah. Kalau kita menggunakannya tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, tambah lagi dosanya, tambah lagi. Allah, padahal cukup besarnya dan banyaknya dosa kita dengan lupanya kita kepada kebaikan Allah, lupanya kita kepada Allah yang sudah menciptakan kita, yang tiada henti berbuat kebaikan kepada kita. Tidak ada waktu yang kosong dari kebaikannya kepada kita. Tidak ada tempat yang sepi dari kebaikannya kepada kita.
Tidak ada jihad yang gersang daripada kebaikannya kepada kita. Dimanapun kita berada, di jihad manapun kita berada, Allah, di waktu yang kapanpun kita berada, kita dipenuhi dengan warna-warni pemberian Allah, nikmat Allah. Ketika kita lupa kepada Allah satu detik saja, berarti kita sudah lupa kepada Zat yang di detik tersebut memberikan nikmat kepada kita. Maka cukup dosa itu, dengan lupanya saja sudah cukup. Jangan ditambah lagi dengan ngaku-ngaku. Jangan ditambah lagi dengan ujub, dengan milik Allah. Kan? Kalau Allah takabur, ujub, pantas. Kenapa? Karena miliknya. Kekuasaannya mutlak, kehendaknya mutlak. Tapi makhluk, punya apa makhluk ini? Kita hanya sekedar debu daripada banyaknya jumlah ciptaan Allah. Allah yang memiliki kita. Allah yang memiliki seluruh fasilitas, sarana prasarana, nikmat yang kita pakai, yang kita nikmati. Allah lah sang pemilik bumi dan isinya. Allah lah sang pemilik langit sepenuhnya. Allah lah sang pemilik alam semesta. Kita makhluk ini tidak memiliki sedikit pun. Tidak memiliki diri kita. Kapan kita bikin diri kita, baik jasad maupun roh. Tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki segala hal, segala perkara. Murni semuanya milik Allah Jalla Jalaluhu. Semua milik Allah. Dan semua oleh Allah, dengan kekuasaannya dan kehendaknya. Maka kalau kita akui oleh saya, nah, kalau tidak sama saya mah, kan? Artinya kita ujub dengan apa yang tidak kita miliki sama sekali. Ujub dengan perkara yang itu bukan milik kita. Allah, Allah, Allah. Takabur dengan perkara yang itu bukan milik kita. Kalau kita sombong, menyombongkan apa? Menyombongkan ilmu, menyombongkan amal, menyombongkan harta, menyombongkan jabatan, menyombongkan kecantikan, kegantengan, menyombongkan gelar, menyombongkan apa coba? Lalu milik siapa itu semua? Bukankah itu semua milik Allah? Jadi kita sombong dengan milik siapa? Dengan milik Allah. Yang sombongnya siapa? Kita yang sombongnya. Loh, ini semua milik, kepemilikannya milik Allah, tapi yang sombongnya siapa? Yang sombongnya kita. Bagaimana Allah tidak murka kepada ciptaannya yang ia sombong dengan milik siapa? Dengan milik Allah. Bagaimana Allah tidak murka kepada iblis yang ia sombong dengan milik siapa? Dengan milik Allah. Ana khairun minhu. Ya Allah, saya lebih baik dari Adam. Kenapa saya harus sujud? Kepada Adam yang kau ciptakan dari tanah.
Masya Allah. Iblis di satu sisi mengakui bahwa iblis diciptakan oleh Allah, tapi di satu sisi iblis lupa kepada hakikat kepemilikan Allah. Karena iblis mengakui khalaqtani min tin. Kau telah ciptakan aku. Jadi iblis mengakui bahwa dirinya diciptakan oleh Allah dari api. Tapi iblis tidak mengakui kepada hakikat kepemilikannya Allah. Kalau iblis mengakui kepada hakikat kepemilikannya bahwa segala sesuatunya milik Allah, tidak akan mungkin iblis berani membangkang kepada sang pemilik yang mutlak, membangkang kepada sang pencipta yang mutlak, membangkang kepada sang penguasa yang mutlak, membangkang kepada sang yang menghendaki yang mutlak. Sehingga pengakuannya secara lafzi, secara lisan, ingat, pengakuannya secara lisan ini menambah kepada keberaniannya iblis kepada Allah, menambah kepada kesombongannya iblis kepada Allah. Subhanallah. Padahal andai kata tidak diucapkan pun oleh lisan iblis, tapi iblis hanya merasa di dalam hatinya bahwa saya lebih baik dari Nabi Adam, sudah cukup sombongnya. Sudah cukup. Karena iblis tidak sadar kepada hakikat kepemilikan. Ini ditambah dengan ucapan lisan iblis di hadapan Allah Jalla Jalaluhu wahda kepada Allah langsung. Yang mana ucapannya ini menambah kepada, Masya Allah, kesombongannya. Menambah, kan? Menguatkan kepada keberaniannya kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Ketidaksopanannya kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Nah, begitu pula manusia yang sombong, karena mereka hilangnya perasaan hatinya kepada hakikat kepemilikan. Milik siapa dirinya? Milik siapa kekuatannya? Milik siapa kecerdasannya? Milik siapa hartanya? Milik siapa jabatannya? Semua milik Allah. Lalu sombong, lalu kesombongannya diucapkan, sehingga pengucapannya menambah kepada kesombongannya, menambah kepada su'ul adabnya, menambah kepada beratnya dosanya, besarnya dosanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah murka kepada makhluknya yang sombong. Karena yang sombong itu ngaku-ngaku punya siapa? Punya dirinya. Kalau yang sombong tidak ngaku-ngaku punya dirinya, tidak mungkin. Karena manusia bisa sombong dengan pengakuannya di dalam dirinya, di dalam hatinya kepada apa yang ia sombongkan. Coba, no lihat no, ya.
Rumah yang bagus, mobil tuh yang lewat di jalan, no, tuh itu punya orang lain. Kira-kira bisa disebut sombong atau tidak? Ya? Bisa disebut sombong apa tidak? Ya tidak. Ya. Apalagi kalau merasakan bahwa ini semua milik Allah. Ini semua milik Allah. Tukang parkir saja. Tukang parkir, walaupun mobil ratusan bahkan bisa ribuan, berjejer, mewah-mewah, ketika diambil gitu kan oleh yang punya mobil satu-satu, gak pernah marah, ya gak? Dan dia tidak bisa sombong. Ini di tempat parkir ini, tuh lihat mobil-mobil banyak sekali. Mobil siapa? Ya mobil orang lain, kan? Ketika dibawa habis, gak ada mobil satupun, kan? Di tempat parkirnya, marah nggak? Marah. Sedih nggak? Nggak sedih. Kenapa kita suka marah-marah ketika ada kerugian dalam usaha kita? Kenapa kita suka sedih, kan? Ketika ada kerugian di dalam harta kita, kan? Pahami oleh kita. Bahkan stres. Apa yang menjadi sebab? Ya seperti tadi, kita bisa sombong dan kita bisa sedih, bisa stres. Bisa sombong dengan apa yang kan kita akui kepemilikannya ini punya saya, dan kita bisa sedih karena saya akui ini punya saya ketika ini yang punya saya diambil sama yang lain. Andai kata Allah berwujud di hadapan kita, bisa-bisa kita marah sama Allah. Lu kenapa? Kan? Kenapa saya rugikan? Kenapa diambil gitu kan? Anak saya, kenapa kau matikan? Kenapa? Kenapa? Semuanya kan kenapa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih untung Allah tidak kelihatan oleh mata kita. Kan? Kalau Allah kelihatan oleh mata kita, bukan semakin cinta, semakin mengagungkan, semakin iman, tapi bisa-bisa kita malah berani, lebih berani, su'ul adab kepada Allah, bisa-bisa memaki-maki Allah. Allah. Nah, ini tidak akan bisa sembuh sifat sombong, sifat ujub ini, dan tidak akan bisa sembuh penyakit stres ketika hilang harta, rugi usaha, ketika ada yang dimatikan dari keluarga, itu kan? Kalau tidak hadir dalam hati kita perasaan yang murni, gitu kan? Ingat, perasaan apa? Tidak memilikinya kita kepada segala sesuatu kita. Perasaan tidak memilikinya kita kepada segala sesuatu kita. Dan perasaan bahwa ini semua adalah milik Allah. Diambil oleh siapa? Oleh Allah. Dimatikan? Oleh Allah. Disakitkan? Oleh Allah. Dirugikan? Oleh Allah. Kalau hati rasa di dalam hati kita bahwa ini semua milik Allah, merasakan bahwa saya tidak memiliki apapun, nah, tidak akan mungkin kita sedih diambil oleh yang punyanya. Tidak akan mungkin kita bisa sombong, kan? Dengan milik Allah, karena ini semua milik Allah. Yang akan hadir apa di dalam hati dan di dalam lisan orang-orang yang merasakan bahwa ini semua milik Allah, saya tidak memiliki apapun,
segalanya oleh Allah, maka yang akan hadir hanyalah banyak memuji dan bersyukur kepada Allah. Yang akan hadir hanya itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hatinya memuji Allah dan lisannya memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah terus. Beriman, alhamdulillah. Kenapa? Karena dikasih iman itu oleh siapa? Oleh Allah. Cahaya iman, kan, hadir dalam hati, tidak hadir dengan sendirinya, tapi dihadirkan oleh siapa? Oleh Allah. Hidayah petunjuk hadir dalam hati, tidak dengan sendirinya, tapi dihadirkan oleh siapa? Oleh Allah. Masya Allah. Lalu kemampuan batiniah kita, jasad kita di dalam melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ini oleh siapa? Oleh Allah. Kita bisa hadir di sini oleh siapa? Ya oleh Allah. Perasaan hatinya, ya, hidayah yang ada dalam hati, keinginannya untuk hadir dalam majelis ilmu untuk taat kepada Allah, kemampuannya, mampu batiniah kita menerima ilmu, mampu jasad kita untuk melangkah, untuk hadir di majelis ini, kesiapan untuk berkorban, mengorbankan sebagian waktu, mengorbankan harta untuk bensinnya, untuk ongkosnya dan sebagainya. Masya Allah. Mampu kita bersabar, mampu bersabar. Karena tentu kadang ada tantangan-tantangan untuk hadir itu, kan? Tapi kita melawan semua tantangan itu, memerangi semua tantangan itu, kan? Kita sabar. Oleh siapa ini semua? Oleh Allah. Lalu kalau segalanya oleh Allah, pantaskah kita ujub dengan milik Allah? Pantaskah kita ujub dengan perbuatan Allah? Pantaskah kita ujub dengan kekuasaan Allah dan kehendaknya? Andai kata kita masuk surga, bukankah segalanya semua diatur oleh Allah? Bukankah semuanya kehendak Allah dan kekuasaannya? Bukankah semuanya adalah petunjuk Allah dan taufiknya? Dan andai kita masuk surga, makanya orang yang masuk surga ketika dimasukkan oleh Allah ke surga, baru saja masuk ke pintu gerbangnya, waqalu, apa yang pertama mereka ucapkan? Alhamdulillahi Rabbil. Lihat dalam Quran, kalimat yang pertama diucapkan oleh ahli surga ketika mereka masuk ke surga, baru menginjakan kakinya ke pintu gerbang surga, kalimat yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini kalimat tauhid. Mungkin orang awam menganggap, oh ini bukan kalimat tauhid, ini pujian. Ingat, ini pujian kepada Allah kalau keluarnya dari rasa hati yang paling dalam. Apa rasa hati yang paling dalam? Adalah bahwa saya ini ciptaan Allah, saya ini milik Allah, segala sesuatunya nikmat yang saya nikmati, segalanya fasilitas sarana prasarana adalah milik Allah, oleh Allah, hidayah, taufik waktu di dunia, sehingga saya beriman, Islam, bertakwa, rajin ngaji, ibadah dan sebagainya, semuanya milik Allah. Saya bisa bertobat kepada Allah, hijrah kepada Allah, semuanya oleh Allah, semuanya milik Allah. Dan saya tidak memiliki sedikit pun. Tidak, semuanya milik Allah, semuanya oleh Allah. Jadi saya masuk surga ini oleh siapa? Oleh Allah. Dan murni oleh Allah. Al-Wahid, Al-Ahad, yang maha tunggal, yang maha esa. Bukankah ini tauhid?
Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat, bukan semata-mata kita memuji atas kenikmatan yang kita terima, tidak. Tapi diawali dengan apa? Keyakinan dan perasaan bahwa saya, segala sesuatu saya milik siapa? Milik Allah. Allah lah segala-galanya. Maka tidak ada yang pantas saya ucapkan kecuali Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Dari mulai di dunia sampai masuk surga, ucapan orang-orang yang hatinya meyakini, menyadari bahwa segala sesuatu kita adalah milik Allah, oleh Allah, pasti ucapan yang diucapkan dari mulai di dunia sampai masuk surga adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Perbanyak ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah suka kepada hambanya yang hatinya selalu memuji Allah, lisannya memuji Allah, yang perasaannya merasakan bahwa segala sesuatunya oleh Allah, segala sesuatunya kebaikan Allah, segala sesuatunya milik Allah, hidayah Allah, pertolongan Allah, kebaikan Allah. Allah suka. Allah suka. Maka jangan berkata, ya, ingat, kita jangan berkata, waduh, saya ini capek. Ingat, orang lain juga sama. Kadang-kadang dikasih capek. Jangan berkata, ya, saya ini, aduh, sakit. Saya ini kena musibah. Tidak usah diucapkan. Jangan diucapkan. Ingat, karena yang lain pun juga sama. Kadang mereka juga mendapatkan musibah, ujian, penyakit, dan sebagainya. Seperti kita juga jangan berkata seolah kita sombong, ini milik saya, ya. Oh, ya, punya saya, punya saya. Jangan berkata begitu. Dan saya banyak nikmat, banyak kebaikan dan sebagainya. Yang lain juga sama, dilimpahi nikmat. Tapi yang harus dikatakan oleh lisan kita adalah Alhamdulillah. Udah, Alhamdulillah. Basahi lisan kita dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Hingga dalam hadis, siapa orang yang memperbanyak mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus menambah-nambah nikmatnya kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengurangi nikmat yang sudah Allah berikan, bahkan Allah akan menetapkannya dan Allah akan menambah-nambahnya. Kalimat yang terbaik yang diucapkan oleh seorang mukmin adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sehingga di dalam sebagian riwayat bahwa surat yang dituliskan di dalam Al-Quranul Karim dan ditertibkan, ditaruh dalam mushaf, ya, adalah ayat yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya di dalam madhab yang lain, kalau membaca Fatihah, mereka memulainya dengan apa? Dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini dalam sebahagian riwayat. Pahami oleh kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatta Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini semuanya adalah tartiban Qur'ani, ya, di dalam mushaf, semuanya isyarat dari Nabi. Bukan keinginan sahabat bahwa ayat pertama atau surat pertama yang harus ditaruh adalah Fatihah, lalu Al-Baqarah dan bukan keinginan sahabat, bukan. Tapi ini semuanya isyarat dari Sayyiduna wa Maulana Muhammad.
Walaupun yang diturunkan yang paling pertamanya adalah Iqra, tapi yang ditulis di mushaf adalah Fatihah. Dan pahami oleh kita semua. Allah, 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 Allah. Maka di antara yang disukai oleh Allah ketika hambanya membaca Al-Fatihah adalah kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian. Karena kalimat pujian kepada Allah mendohirkan, kan, keyakinan dan perasaan dalam hatinya bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa. Segalanya milik Allah, kebaikan Allah, kasih sayang Allah, pemberian Allah. Allah suka kepada hambanya. Maka orang yang mendawamkan surat Al-Fatihah, Masya Allah, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan ditinggikan derajatnya. Akan ditinggikan derajatnya. Sehingga salah satu wirid Al-Imamul Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Ghazali beliau mengakui bahwa derajat yang ia terima, yang Allah berikan kepadanya, warna-warni anugerah yang Allah berikan kepadanya, beliau mengakui, ya, bahwasanya, ya, yang menjadi wasilah adalah wirid surah Al-Fatihah. Wirid surat Al-Fatihah, ya, diwiridkan dalam setiap harinya, ya. Allah, Allah, setiap habis sholat, mulai ba'da subuh, terus ba'da zuhur, asar, wirid Al-Fatihah. Al-Imam Al-Ghazali, salah satu wirid yang beliau wiridkan setiap hari adalah surah Al-Fatihah. Sehingga beliau, ya, menyatakan di dalam perkataan beliau yang Masya Allah begitu hebatnya menceritakan tentang faidah surah Al-Fatihah. Allah, Allah, Allah. Maka para aulia-aulia Allah, salah satu wiridnya adalah surat Al-Fatihah. Allah, Allah. Sehingga ada satu riwayat hadis bahwa kalau kita membaca surat Al-Fatihah, setiap habis sholat 70 kali ditiupkan kepada air hujan. Air hujan, ya, tiupkan sama air hujan. Selama 1 minggu saja minumnya air itu, maka Allah akan menyembuhkan segala penyakitnya, dohir dan batin, semuanya dicabut oleh Allah Ta'ala. Bodohnya segala macamnya gitu kan, susah mikir, banyak lupa, semua dicabut oleh Allah Ta'ala, ya. Sehingga dengar daripada ayahanda dulu, jadi masuk pesantren itu salah satu yang harus dijalankan oleh para santri, ya. Apalagi musim hujan, kesempatan emas tuh, kan, naruh baskom di luar, jangan kena genting dulu, jangan kena dedaunan dulu, jangan kena benda-benda yang lain, langsung air hujan ke sana. Bacain Fatihah setiap habis sholat 70 kali selama 1 minggu, dan cabut oleh Allah segala penyakit tohir, penyakit batin, ya. Masya Allah. Cuma sayang sekali banyak umat Islam yang melupakan Al-Fatihah. Bahkan bukan cuma Al-Fatihah saja yang ia lupakan, dengan sholat-sholatnya ia lupakan. Allah, eta mah beak jeung tunggul-tunggulna euy, jeung akar-akarna lain Fatihahna. Masya Allah. Bagaimana mungkin bisa terhindar dari penyakit, takut oleh wabah, COVID dan sebagainya, kalau melupakan Al-Fatihah, malah dengan apa-apanya, dengan sholat-sholatnya dilupakan. Nauzubillahi min dzalik. Allah, 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 ya. Terus banyak memuji Allah, banyak memuji Allah, banyak memuji Allah. Itu salah satu doa yang Buya terima dari salah satu guru Buya yang mustajab doanya dulu, kan, kalau mau kaya dengan harta, kan, kaya dengan harta yang halal, kaya, insya Allah.
Ada wiridnya apa? Wiridnya cuma alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Allah 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 pegerajang hayang beunghar mah kitu we. Sing loba wirid alhamdulillah. Wirid teh lain euy urang mah usaha diomong-omong. Usaha rugi diomong-omong. Gering diomong-omong. Ya. Dituliskeun. Dijieun status. Ya. Masya Allah. Terek iraha beungharna. Kalau ka stres itu beki loba beki begung. TBC. Nah, sepae. Kan gitu. Orang yang mendawamkan mengwiridkan alhamdulillah dari hati yang paling dalam, maka segala bingungnya, stresnya akan dicabut oleh Allah, diganti dengan kebahagiaan hati. Bukankah yang termahal itu adalah kebahagiaan hati? Andai kata bumi dan seisinya, kan, dibandingkan dengan kebahagiaan hati, ketenangan hati, maka bumi dan seisinya tidak akan mampu menyamai besarnya anugerah ketenangan hati. Ya. Walaupun tidak punya duit, tidak punya beras, ya, rumah ngontrak, ya, butut lagi, Allah, makan hanya seadanya. Tapi ketika dikasih ketenangan hati, dunia miliknya, dunia itu sudah miliknya. Mau gak banyak duit, rumah mewah, mobil banyak, tapi stres hati? Siapa yang mau itu? Ya, siapa yang mau? Salah satu yang menjadi faktor penyebab hilangnya stres, bingung dalam hati, kan, adalah banyaknya memuji kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Amalkan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan segala anugerahnya di dunia dan di akhirat kita. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.